Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du, wa ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat dan meninjau kembali tentang bagaimana rahasia cara belajar menuntut ilmu kepada Allah. Gitu. Dan ini adalah suatu kejadian yang sangat sering, bahkan sampai sekarang. Kehilangan rasa, kehilangan makna, kehilangan kodrat, kehilangan kecintaan, dampak dari ketidaktahuan kiat cara belajar menuntut ilmu. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan guru, dan tidak sedikit yang menyalahkan ilmu yang sesatlah, yang tidak jelaslah. Padahal ketinggian itu berlakunya oleh orang yang tidak tinggi, pendek. Kejauhan kepada orang yang tidak dekat, dan kedalaman pada orang yang tidak dangkal. Artinya sesuatu masalah bukan di luar dirimu, tapi ada pada dirimu sendiri. Dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan. Apa kiat belajar ma'rifatullah kepada Allah? Pertama, kiat belajar ma'rifatullah atau belajar mengenal Allah ini, syarat pertamanya adalah dikatakan dengan ilmu yakin. Artinya apa? Yakin kepada guru. Nah, ini yang pertama. Kenapa yakin kepada guru? Lihat dulu guru ini. Apakah guru ini seorang yang bercerita kekayaan dan bercerita tentang kekayaan ilmu yang dia punya? Setiap kali ada pengajian dia hanya bercerita sebuah pengalaman yang membuat kita kehabisan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, ilmu yakinnya tadi adalah kebenaran seorang guru. Kebenaran seorang guru yang dimaksud adalah yang hak. Guru yang hak itu adalah ayat pada tubuhnya, hayat pada dirinya. Al-Quran ayat nyata pada tubuh
dan batin Quran adalah hayat yang ada pada rohani, dan dia adalah Al-Quran yang hidup. Inilah yang dikatakan kitabullah. Apakah guru kita sudah berpotensi seperti itu? Nah, yang kedua, sebelum kita menjalankan semua amalan, yang pertama kita lihat dulu apakah kita sudah bisa diajar untuk melebur ayat jadi kauli, kauli menjadi munajat, munajat jadi ma'rifat, ma'rifat jadi kauni, sehingga masuklah ayat menjadi kalimatul haq, yaitu kodrat yang hidup. Kalau masih tulisan, tidak mungkin kita bisa menjalankan, karena Allah bukanlah satu wujud yang dicari atau tidak bisa dikaji. Allah adalah sebuah wujud yang nyata, yang mana keinsanan yang mencari sifat nyata. Ini kedudukan imannya harus juga dilihat. Kalau imannya masih nudin, imannya itu belum mencapai iman Allah, dia tidak akan mampu memutarbalikkan kenyataan kodrat. Apa contohnya? Mustahil bagi akal. Tapi kalau kita sudah ingin merasakan kebenaran Allah, kemustahilan itu bagian dari akal. Nah, yang ketiga, tentu kita lihat lagi, yaitu sebuah makom tadi. Apakah makom ini menuju suatu pemahaman aliran? Apakah pemahaman suatu amaliyah? Apakah kodratnya ibadah? Apakah kodratnya ilmu? Ini akan melahirkan suatu sejarah yang berbeda dalam nama yang sama. Ini juga kita harus tahu. Yang ketiga, apakah guru ini sudah amir diri kita, amirul mukmin? Nah, apakah dia sudah pemimpin diri kita? Nah, kalau pemimpin ilmu, belum tentu menjadi pemimpin diri kita. Nah, ini perlu rasa dan pengakuan hati yang lebih kuat, bukan kesalutan menjadikan seorang itu guru. Nah, berikut lagi, guru yang hak, ilmu yang hak, kaji yang hak. Nah, ini tiga ini. Murid yang hak, guru yang hak, kajian yang hak. Kalau kajian ini belum hak, aslinya kajian ini belum menjadi kaji wujud, masih dihakikatkan, nah ini belum masuk kepada yang hak. Ini istilahnya sebelum masuk ke tauhidnya, masuknya ke tauhid. Nah, cara dan kiat dalam memahami belajar, aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, antara keakuan dan sifat dia tadi, inilah yang akan terjadinya hukum 17. Apa hukum 17? Satu zat pegangan dulu guru dan 7 sifat pegangan umat. Satu zat pegangan guru, 7 sifat pegangan umat disebut kehidupan daripada zat bernama ma'nawiyah, ma'ani. Begitulah akibat dari terjadinya tajalli salam, bersalaman dengan seorang guru. Itu hakikatnya 17. Bukan kita yang bersalaman, tapi tafakurnya sifat itu kepada zatnya Allah. Nah gitu, dia menjunjung tinggi keberadaan zat, yaitu asal dirinya jadi. Jadi guru ini adalah sebuah zat kunal, yaitu asal dirinya semua jadi, asal diri zat semua jadi. Nah jadi kita harus benar-benar memahami, ya, benar-benar memahami. Jadi tidak boleh kita ini menyalahkan semua perbuatan tanpa kita memahami terlebih dahulu, ya, memahami terlebih dahulu, gitu. Jadi jangan karena jadi apa jadinya kiat cara belajar itu, saksikanlah olehmu sifatnya menerima wahyu dari zatnya Allah. Ini jadi kitalah yang menjadi sebuah saksi dalam belajar tadi, yaitu bersaksinya menyaksikan sifat belajar menerima wahyu dari zatnya Allah. Nah, cepat kita bisa. Tapi kalau kita menghadirkan kemanusiaan kita, kita buka kesemangat, kita buka
hati nurani untuk belajar, tidak bisa. Kodrat adalah penentu dari segalanya, iradat dan ilmu. Kenapa? Ilmu itu ilmu itu adalah asma Allah, yaitu sifat bagi Allah. Jadi kodrat ini sudah ilmu, tapi untuk mentajalikan dan menghubungkan butuh bimbingan yang hak. Jadi tidak mungkin kodrat Allah dibawa lagi belajar mencari guru-guru. Artinya ilmu mencari ilmu itu kan tidak mungkin. Artinya kita harus memahami kodrat yang bersifat tadi. Jadi kita harus melaksanakan kiatnya. Bagaimana sebuah sifat ini kita lihat dalam menerima wahyu dari zatnya Allah. Itu kiat hakikat yang paling hak untuk belajar. Jadi kita meningkatkan pelajaran tersebut tentunya dengan menyaksikan sifat menerima wahyu daripada zat. Inilah 17. Makanya di saat juga kita bersalaman, berkah sifatnya kepada zatnya, disitulah salbiyah menerima salaman dari nafsiyahnya, dari manawiyahnya, disaksikan oleh nafsiyahnya. Nah, disitulah fungsi bersalaman, bukan sebuah tingkatan salaman yang beramaliyah, tidak. Ya, nah ini adalah hukum hakikat yang harus dilaksanakan bagi orang yang belajar. Kenapa? Yang bertafakur dan yang bersilaturahmi adalah sifatnya sendiri kepada zatnya. Nah ini adalah makna daripada kita. Jadi kalau kita melihat bulat dari kening ini adalah ma'ani adalah wujud dari segala ma'nawiyah, maka kita menundukkan zatnya Allah yang ada di dalam diri atau nyawa seorang guru. Disinilah keberkahan amalan yang kita tuntut. Kalau ini tidak bisa dipahami, maka apapun yang kita tuntut tidak akan pernah diberkahi oleh Allah. Bukan karena guru itu minta diagung-agungkan, tetapi hukum hakikatnya seperti itu. 17, makanya adab itu. 17 itu adab. 17, makanya 17 rakaat itu adab. Artinya beradabnya 7 kepada yang satu, beradabnya sifat kepada zat. Kenapa? Inilah tajalli Allah pada diri dalam Fatihatun Nasun berwujud sifat, dan bertunggallah Allah dalam zat kunah yang terlihat. Inilah batin yang zat yang muncul terlihat. Inilah amnya Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti jalur-jalur rahasia Allah untuk menerima ilmu, itu sangat mudah. Nah, jadi kita coba bagaimana kita bisa mendapatkan perjalanan ini dengan baik, belajar dengan baik, insya Allah berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan kita membicarakan sesuatu hal yang kita belum paham, tapi belajarlah terlebih dahulu. Ingat, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Dan ingat, gurumu adalah ahli dirimu. Dia adalah orang tua yang ketiga dalam hidupmu. Yang pertama secara kodrat, orang tua kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, orang tua kita adalah yaitu orang tua amanah yang di rumah, yang menjaga dan mendidik. Yang ketiga, orang tua adalah itu dinamakan abuna, artinya bapak rohani, guru. Nah, jadi kalau kita belajar betul-betul yang di depan kita adalah orang yang menyelamatkan orang tua kita, harusnya orang tua kita sendiri yang mengajarkan. Kenapa orang lain? Tapi di jalan Allah tidak ada orang lain, semuanya utusan Allah. Jadi guru adalah orang tuamu yang kedua, orang tua zahir dan batin, orang tua yang mendidik rohani. Itu juga itu yang harus menjadi cambuk, bukan kita mengorek atau menerima ilmu dari seorang guru, tapi adalah didikan dari seorang orang tua. Pasti itu berkah, insya Allah. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tingkatkan pencintaanmu, kuncinya adalah hati. Kalau hatimu butuh Tuhan, maka kamu pasti mencari. Tapi kalau hatimu belum butuh Tuhan dan hanya kamu yang ingin berilmu, maka Allah tidak memberkahi. Tidak memberkahi. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu mardudatul la tuqbalu.
beramal dan beribadat tanpa belajar ilmu pengetahuannya, maka amal ibadat la tuqbalu, tidak diterima. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, mudah-mudahan berkah insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.